berdoa dicukupkan. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Apa itu pengamalan? Nah, pengamalan adalah suatu penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Jadi kalian tahu tidak ini apa? Ya, ini adalah lambang negara kita. Jadi lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah adik-adik, jadi ini gambar dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah Garuda Pancasila ini kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Mengapa dilambangkan dengan Garuda? Karena Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan juga negara yang kuat. Kemudian Garuda Pancasila ini dilengkapi oleh perisai atau tameng yang dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan juga perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Kemudian ada juga tulisan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang dicengkram oleh burung Garuda. Nah, pepatah ini dipakai oleh Mpu Tantular, di mana kata Bhinneka merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Bhina dan Ika, yang diartikan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan kata Tunggal Ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah adik-adik, kita akan memasuki sila-sila Pancasila. Jadi sila-sila Pancasila itu ada 5 ya. Nah, untuk sila yang pertama itu bunyinya bagaimana? Ya, bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila Pancasila yang pertama itu dilambangkan dengan gambar bintang yang tertera di tengah dari perisai ini ya. Kemudian sila Pancasila yang pertama itu mengandung arti untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia percaya akan Tuhan dan juga untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, apa saja sih contoh-contoh pengamalan dari sila Pancasila yang pertama? Yaitu yang pertama, mengajak kita untuk selalu bersyukur. Kemudian yang kedua, melaksanakan ibadah. Jadi melaksanakan ibadah ini sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan agama kita untuk orang lain. Jadi mengajarkan untuk selalu mentoleransi sesama teman kita. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita yang berbeda agama dengan kita. Selanjutnya yang keempat, dengan berdoa. Ketika kita hendak melaksanakan suatu kegiatan, lebih baik kita mengawalinya dengan berdoa, misalnya akan makan, akan belajar, akan berpergian, atau lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu sila Pancasila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi sila yang kedua ini dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, kalau diperhatikan dengan seksama, tali rantai ini berbentuk bulat dan juga berbentuk persegi. Jadi kalau dihitung, mata rantai bulat itu berjumlah 9 yang melambangkan unsur perempuan. Kemudian yang mata rantai persegi itu berjumlah 8 yang melambangkan unsur laki-laki. Nah, ke-17 mata rantai itu saling sambung menyambung untuk melambangkan unsur generasi penerus yang turun-temurun. Nah, jadi sila yang kedua ini mengandung arti agar kita untuk saling menyayangi sesama teman kita.
Nah, contoh pengamalan dari sila Pancasila yang kedua ini apa saja? Yang pertama, kita saling membantu teman kita yang kesusahan. Kita yang kedua bisa membantu belajar. Bisa membantu belajar adik kita di rumah atau teman kita yang sedang kesulitan. Kemudian, kita menolong sesama teman kita. Kita tidak pamrih dalam menolong. Jadi, menolong itu harus dengan ikhlas. Selanjutnya, tidak kasar dan juga sopan kepada orang tua, kepada sesama teman. Kita harus mengedepankan kesopanan dengan guru. Yang ketiga yaitu sila Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan pohon beringin. Seperti yang kita tahu ya, bahwa pohon beringin ini pohonnya tinggi, besar, kokoh, dan daunnya juga lebat. Nah, maknanya adalah sebagai tempat berteduh dan juga tempat berlindungnya seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sila yang ketiga ini mengandung arti untuk kita selalu mencintai tanah air kita. Nah, contoh pengamalan dari sila Pancasila yang ketiga yaitu yang pertama, dengan mengikuti upacara di hari Senin misalnya. Jadi, ketika ada upacara di hari Senin, kita harus tertib melaksanakannya. Kita tidak boleh bolos dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu cinta produk Indonesia. Jadi, pengamalan dari Pancasila yang ketiga ini, kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi kita harus menjunjung tinggi produk-produk dalam negeri agar laku di pasaran. Kemudian selanjutnya bermain dengan rukun dengan sesama teman kita, tidak bertengkar, tidak membeda-bedakan, jadi bermain dengan rukun. Yang keempat yaitu melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya ada gamelan, kita bermain gamelan, ada kegiatan tari, kita ikut melaksanakan seni tari yang ada di daerah kita atau sebagainya. Selanjutnya, sila Pancasila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang keempat ini dilambangkan dengan gambar banteng, di mana maknanya bahwa hewan banteng ini merupakan hewan yang suka berkumpul dan selalu bersama-sama. Nah, jadi di sila keempat ini mengartikan bahwa kita harus mengedepankan bermusyawarah. Jadi contoh dari pengamalan sila Pancasila yang keempat ini yaitu yang pertama, kita bebas untuk menyampaikan pendapat kita, terutama ketika kita sedang di dalam suatu forum atau suatu kelompok. Kita bebas untuk menyampaikan pendapat yang ada di benak pikiran kita, yang kemudian nanti akan kita jadikan sebagai bahan berdiskusi. Nah, jadi yang kedua, kemudian menerima hasil musyawarah. Jadi ketika ada kegiatan musyawarah, kemudian hasil musyawarah itu tidak sesuai dengan kemauan kita, kita harus rela untuk menerima hasil dari musyawarah tersebut karena hasil musyawarah tersebut merupakan hasil dari suara terbanyak. Kita harus ikhlas menerimanya. Yang ketiga yaitu saling menghargai pendapat. Jadi meskipun kita berbeda pendapat dengan teman kita harus menghargai pendapat mereka. Kita tidak boleh langsung menyalahkan pendapat mereka karena kita juga bebas untuk berpendapat sesuai dengan apa yang ada di benak pikiran kita. Kemudian bisa juga dengan pengamalan berupa musyawarah ketika sedang pemilihan, acara pemilihan. Misalnya pemilihan ketua RT atau pemilihan ketua kelas. Ketika dilaksanakan di dalam kelas, kita memilih ketua kelas kita dengan jalur musyawarah.
Yang terakhir yaitu sila Pancasila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila yang kelima ini dilambangkan dengan padi dan juga kapas. Kalau padi itu kan merupakan bahan dari nantinya akan diproduksi menjadi nasi yang kita makan. Kemudian kalau kapas ini yang diproduksi kemudian akan menjadi kain dan baju yang kita pakai. Jadi padi dan kapas ini melambangkan sandang dan juga pangan. Nah, kemudian dijadikan simbol tujuan kemakmuran dan juga kesejahteraan. Jadi sila yang kelima ini mengajak kita untuk selalu bersikap adil, di mana pengamalan dari sila Pancasila yang kelima ini bisa, contohnya yang pertama, tidak curang. Misalnya ketika kita mengerjakan ulangan, kita mengerjakannya dengan jujur, dengan kemampuan kita sendiri, dengan tidak mencontoh temannya, dengan tidak mencontek. Jadi kita benar-benar jujur mengerjakannya sendiri. Kemudian selanjutnya hak dan juga kewajiban seimbang. Jadi ketika kita ingin memperoleh suatu hak, kita juga tidak boleh melupakan kewajiban kita. Misalnya ketika kita memperoleh hak dari kedua orang tua kita, kasih sayang dari mereka, hak kasih sayang dari mereka, kita juga tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai anak dengan cara berbakti kepada mereka, dengan cara membantu mereka dalam pekerjaan rumah, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya bisa dengan bergotong royong. Dalam suatu kerja bakti, kita saling bergotong royong, misalnya dalam membersihkan kelas atau dalam hal-hal lain yang membutuhkan suatu kerjasama. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila, dari sila yang pertama sampai sila Pancasila yang ke-5. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat menerapkan pengamalan sila-sila Pancasila tadi dalam kehidupan kalian di lingkungan kalian di rumah. Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik anak-anak, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.